Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bekasi, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coachee, bersama saya Umi Kulsum, SDN Segara Jaya 02. Bersama saya Rohimin Asidik dari SMPN 3 Tarumajaya. Bersama saya Khairunisa dari SDN Pantai Hirip 01. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohimin. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Rohimin. Kira-kira jam berapa rencana coaching dengan Bu Nisa? Insya Allah jam 9 Pak, saya akan melakukan coaching dengan Bu Nisa. Baik, kehadiran saya di sini saya ingin memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan terhadap Bu Nisa nanti. Apakah Bu Umi sudah siap melaksanakan coachingnya? Iya Pak, insya Allah saya sudah siap. Baiklah, sebelum nanti Bu Umi mulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bu Umi. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bu Umi lakukan nanti. Oke, baik. Ya, Pak. Nah, jadi untuk poin-poin yang saya amati nanti Bu Umi, ketika Bu Umi melakukan proses coaching ya dengan Bu Nisa, ketika melakukan coaching dengan Bu Nisa sesuai dengan alur tirta atau tidak nanti ketika Bu Umi itu sedang melakukan proses coachingnya. Iya Pak, pada saat melaksanakan coaching saya berencana akan melakukan dengan alur kita dan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dari coaching. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi inti apa yang ingin Bu Umi kembangkan. Oke. Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan juga mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Bu Umi kembangkan tadi, bagaimana yang secara spesifik Bu Umi ingin saya observasi? Untuk yang spesifik ya, ya, betul yang saya spesifik. ingin mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke ya. Oke, berarti fokus kompetensi coaching yang Bu Umi saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Benar Pak. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Umi inginkan pada saat sesi coaching hari ini? Mungkin bisa dengan cara mentoring Pak. Nanti karena kalau pelatihan atau workshop itu memerlukan waktu yang sangat lama dan juga menggunakan biaya. Jadi saya putuskan untuk melakukannya dengan mentoring. Oke Bu Umi ya, demikian dulu ya. Ya Bu, kegiatan praobservasi kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan baik kompetensi yang ingin Bu Umi capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Bu Umi melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Nisa ya. Nanti setelah itu Bu Umi selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang sejenak tentang hasil proses coaching Bu Umi yang yang nanti akan dilakukan. Oke, ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Baiklah, sampai ketemu lagi ya Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Bu Nisa. Apa kabar Bumi? Alhamdulillah sehat. Bu Nisa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Dengar-dengar Bu Nisa ada yang ingin disampaikan. Ya betul sekali Bumi. Saya ingin bercerita, ingin curhat apa masalah apa yang saya rasakan selama ini di kelas. Terutama saya kan di kelas 1 tuh. Jadi permasalahannya apa nih? Iya Bumi, jadi selama 1 tahun kemarin ya, sekarang sudah tahun ajaran baru kemarin, menurut saya apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan sudah semaksimal mungkin untuk ngajar anak-anak ya, terutama anak kelas 1 Bu. Saya sudah benar-benar semaksimal mungkin dari secara pembelajarannya dan dari segala yang saya rasakan itu, menurut saya sudah maksimal gitu. Kenapa kok setiap akhir tahun pembelajaran anak-anak saya ada saja murid yang tidak bisa baca Bu. Jadi permasalahannya ada anak murid yang sudah selama 1 tahun itu tidak bisa membaca. Ya, Bu Nisa, iya betul sekali Bumi. kira-kira apa usaha yang Ibu lakukan untuk mengatasi anak tersebut? Kalau setiap hari apa yang saya lakukan itu seperti metode pembelajaran dan juga bahan ajar yang saya gunakan, saya sudah semaksimal mungkin Bu. Jadi menurut saya itu saya sudah sudah benar-benar meluangkan waktu ya, setiap baca tuh 4 mata anak maju ke depan sama saya sudah melakukan hal seperti itu. Tapi kenapa ya anak saya itu masih ada saja 1 orang yang belum bisa lancar baca Bu. Kira-kira strategi apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan anak yang belum bisa baca? Saya rencananya untuk yang belum bisa baca, emang saya ingin meluangkan waktu yang setiap pulang sekolah gitu, pengen 10 menit atau 20 menit atau 15 menit saya ingin anak-anak itu jangan pulang dulu gitu Bu. Jadi yang anak yang baru mengenal huruf, yang belum bisa membaca, saya ingin memberikan pelajaran tambahan, terutama mengenal huruf dan baca-bacaan gitu. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Ibu bisa harapkan atau inginkan? Saya menginginkan ini Bu. Saya harap pembelajaran di tahun pelajaran ini, awal tahun pelajaran, saya ingin anak-anak saya itu semangat semua belajar, terutama belajar sama saya, belajar membaca kan, mengenal huruf, dan juga saya berharap anak-anak saya itu 1 tahun ke depan lulus naik kelas 3 aja, kelas 2 mereka sudah pada bisa baca gitu, Berarti lancar Bu membaca. Nisa ingin ada perubahan Ya, untuk betul. anak dalam hal membaca. Nah, kira-kira usaha apa saja nih yang Bu Nisa lakukan untuk mencapai perubahan yang tadinya anak belum bisa baca menjadi bisa baca? Saya ingin rencananya seperti ini Bu. Tadi yang saya katakan itu saya memberikan nilai tambahan, Ya. pelajaran tambahan setelah pulang sekolah 10-15 menit anak-anak, dan juga saya ingin juga mengenal lebih dekat lagi kepada orang tuanya. Jadi mungkin saya ada home visit ke rumahnya ya Bu ya. Nanti gimana metode pembelajaran dia di rumah seperti apa agar saya bisa mengenali anak-anak didik saya, jadi lebih mudah memberikan pelajaran di kelas. Berarti selain di sekolah, berarti Ibu melakukan kolaborasi juga dengan orang tua Iya, betul untuk sekali. menambah Wawasan wawasan saya, Ibu. iya, menambah keinian saya biar tahu ya anak gimana cara didiknya di rumah seperti itu, lingkungannya juga seperti apa gitu Bu. Jadi saya bisa memberi gambaran, ada gambaran untuk memberi pelajaran apa yang mereka butuhkan untuk murid-murid saya seperti itu. Kira-kira kapan nih Ibu melakukan home visit? Insya Allah anak-anak mulai Senin depan saya akan melakukannya Bu ya, secepatnya agar saya juga bisa mengenali murid-murid saya. Jadi saya paham nanti saya kan itu masuk ke diferensiasi juga ya Bu ya. Jadi saya mengenali anak didik saya, gimana cara mereka
belajarnya di rumah, terus lingkungan belajar lingkungan rumahnya apakah mereka mendukung atau tidak seperti itu. Jadi insya Allah Senin besok saya akan secepatnya home visit ke rumah-rumah murid saya. Semoga apa yang Ibu bisa lakukan benar-benar menambah kemampuan anak dalam membaca ya, dengan melakukan home visit, kolaborasi dengan orang tua ya pastinya ya. Itu sangat menunjang perkembangan anak dalam belajar juga. Mudah-mudahan ya Bu. Nah, kira-kira dukungan apa nih yang Ibu Nisa harapkan? Saya ingin ada dukungan terutama kalau di sekolah itu dari kepala sekolah, terus juga teman sejawat Ibu ya, apalagi teman kelas 2 ya, guru kelas 2 ya, karena beliau kan juga sejawat ya, rekan sejawat, teman sejawat. Guru kelas 2 kan nanti kita kan berkolaborasi ya Bu ya, karena masih fase A, jadi saya juga akan minta dukungan dari beliau serta dukungan dari murid-murid saya, keaktifan mereka, semangatan mereka ya, dan juga dukungan dari orang tua mereka seperti itu. Saya rasa cukup. Saya berterima kasih sama Bu Umi karena saya sudah lega itu permasalahan yang saya hadapi, insya Allah rencana yang saya ingin lakukan terhadap murid-murid saya terlaksana dengan baik. Gitu, Bu. Nanti kalau misalnya Bu Nisa sudah melakukan, saya ingin mengetahui hasilnya ya Bu. Iya, baik. Tolong beritahu saya hasil dari apa yang sudah Ibu Nisa lakukan. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Ibu sudah mau mendengarkan curhatan saya. Saya juga sudah lega dan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke ya Bu Umi, alhamdulillah ya coachingnya tadi berjalan dengan baik. Kemudian tadi Bu Umi itu melakukan coaching, saya melihat itu ada indikator ketercapaiannya. Dari ketercapaian yang ingin Ibu Umi capai, kemudian apa yang sudah Ibu lakukan yang terkait indikator tersebut. Iya Pak, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching saya dengan Ibu Nisa. Terus hasilnya tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan dari tujuan sebelum percakapan, dan saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada Ibu Nisa informasi-informasi terkait dengan permasalahannya. Nah, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan Ibu Nisa lakukan, dan saya meminta Ibu Nisa untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Jadi menurut saya setelah saya mengamati atau mengobservasi Bu Umi tadi ketika coaching, saya melihat itu prosesnya itu sangat bagus ya, berjalan sesuai dengan alur tirtanya, yaitu pertama sudah tahu tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya juga sesuai dengan pertanyaan yang berbobot. Setelah itu Bu Umi juga menanyakan tentang tentang tindak lanjutnya ya, rencana aksinya. Kemudian Bu Umi juga tadi sudah memberikan suatu pencerahan atau arahan agar Bu Nisa bisa mencari solusi dari masalah yang mereka ada, yang Bu Nisa ingin selesaikan. Terima kasih ya Pak. Ya Bu Umi ya, saya juga terima kasih ya. Kalau sudah tidak ada lagi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Umi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Sama-sama Bu, saya juga senang sekali bertemu sama Ibu. Kemarin Ibu WA saya, Ya, betul katanya sekali. ada yang ingin dibicarakan.
Iya, betul Bu, betul sekali. Saya ingin melakukan coaching bersama Pak Rohimi. Saya berterima kasih kepada Ibu karena Ibu Mi sudah mau menjadi pengamat bagi saya untuk melakukan coaching nanti bersama Pak Rohimi. Oke, nah kehadiran saya berarti hanya untuk mengamati Ya, proses coaching dan memberi dukungan kepada Bu Nisa dalam melakukan coaching dengan Pak Rohimi. iya, Nah, betul sebelum sekali Bu. melakukan kegiatan coaching, saya hanya ingin menyampaikan rubrik penilaian terkait proses coaching yang akan Ibu Nisa lakukan dengan Pak Rohimi. Iya, baik Bu. Apakah Ibu Nisa sudah siap? Insya Allah siap. Oke. Kompetensi yang akan Ibu Nisa kembangkan kira-kira apa nih dalam proses coaching? Iya, coaching saya bersama Pak Rohimin ini, saya berencana akan melakukan sesuai alur Tirta dan juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi dari coaching tersebut seperti itu. Oke, nah untuk spesifiknya yang akan diobservasi oleh Ibu Nisa kira-kira tentang apa nih? Baik, yang akan diobservasi adalah mendengarkan aktif dan Ya. mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching saya. Oke. Dan juga saya akan mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan ya Bu ya daripada saya berbicara. Yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan yang berasal dari mendengarkan dengan baik gitu. Oke, nanti kalau Bu Nisa sudah melakukan proses coaching dengan Pak Rohimin, tolong beritahu saya. Iya, Ya. baik Ibu. Rencana saya akan melaksanakannya pukul 9, Oke. pukul 9.30. Nanti saya akan setelah selesai saya akan kembali lagi kepada Ibu Oke. untuk Ibu melakukan pengamatan terhadap saya dan coaching saya. Ya, kalau sudah tidak ada yang ingin dibicarakan, silakan Ibu Nisa lakukan proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam Bu Mi. Ya, masuk. Waalaikumsalam. Masuk Pak Rohimi. Iya, masuk silakan duduk. Gimana kabarnya Pak Rohimi? Alhamdulillah baik Bu. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa. Kemarin kita berencana ya, kita sudah buat janji berencana ingin melakukan coaching ya hari ini. Terus apa ini yang Bapak rasakan? Apa yang ingin Bapak ceritakan kepada saya? Silakan Bapak ceritakan. Ya Bu, seperti yang saya beritahukan sebelumnya Bu ya. Ya, Ini saya mau minta di coaching sama Ibu karena sepertinya masalah saya ini mesti diselesaikan gitu ya. ya, Nah, begini Bu, saya tuh punya permasalahan ya dalam pembelajaran di kelas Bu ya. ya, Pembelajaran di kelas. Jadi ketika saya ngajar ini anak-anak ini sering ribut Bu, itu sering keluar kelas, ya. gitu. tidak teratur. Nah, saya akhirnya bingung Bu, ini bagaimana solusinya untuk menyelesaikan hal demikian gitu Bu. Ya. Jadi Bapak ini berencana di kelas Bapak anak-anak gaduh ya. Betul Bu. Terus apa yang sudah Bapak identifikasi ke siswa Bapak? Yang Bapak lakukan selama ini apa? Saya Bu, saya melihat tuh ya kenapa tuh anak-anak seperti itu mungkin ya Bu ya, mungkin dari sayanya juga kali ya yang tidak tidak berkenan di hati anak-anak. Contohnya misalnya saya kadang-kadang ngajar kurang menarik gitu, atau juga cara ngajar saya kurang membuat mereka menjadi bahagia dan sebagainya. Terkadang juga mungkin media pengajaran saya mungkin tidak menarik buat mereka. Seperti itu kayaknya Bu. Ya. Terus Pak Rohimin pernah memberikan motivasi tidak kepada anak-anak Pak Rohimin untuk agar anak-anak tuh benar-benar fokus di dalam kelas seperti itu? Sudah melakukan itu tidak?
Saya pernah sih Bu, pernah ya, cuma Ah, tidak sering gitu. Pernah ya. melakukan motivasi anak-anak ya, masih sebatas hanya himbauan saja, sebatas hanya ucapan saja. Nah, mungkin anak-anak butuh juga kali mungkin suatu figur kali Bu ya, suatu Tindak figur lanjutnya tindak belum lanjut ada. ya gitu ya mungkin ya kali ya. Agar mereka itu benar-benar termotivasi gitu. Ya. Terus rencana Bapak, misalkan anak-anak seperti itu, rencana Bapak apa nih? Yang Bapak bayangkan seperti apa agar anak-anak Bapak itu tertib gitu loh. Rencana saya Bu nih ke depannya sepertinya nih memang anak-anak ini mesti dikasih materi, kemudian metode mengajar saya dan media ini memang harus sesuai dengan minat belajar mereka, Ya, betul. sehingga sepertinya nih anak-anak menjadi bahagia gitu ketika memang proses pembelajaran itu misalnya dengan video mungkin saya nyoba ya. Betul. Cuma kendalanya kadang-kadang Bu, kita kalau lagi pakai video itu kebetulan di sekolahan kami, di sekolahan nih ini Bu apa namanya, proyektornya kan sedikit, jadi kadang-kadang kita kendalanya ya sering berebut sama guru-guru yang lain. Iya, iya. Ya, jadi rencana Bapak seperti itu, Bapak sudah membayangkan apa yang ingin Bapak lakukan agar anak-anak Bapak ini tertib, sudah Bapak rencanakan seperti itu. Kira-kira rencana Bapak ini mau dilaksanakannya kapan? Rencana saya Bu, mungkin minggu-minggu ini ya, minggu-minggu ini saya mulai melakukan tindak lanjut dari permasalahan yang sekarang ingin saya permasalahan yang sedang saya risaukan, permasalahan yang sedang saya kalutkan ini mungkin minggu ini Bu. Lebih cepat lebih baik ya Pak Iya Bu, Rohimin ya. betul Bu. Jadi Pak Rohimin sudah merasakan gimana caranya, rencananya apa. Jadi menurut Pak Rohimin ini tindakan yang seperti itu, rencana yang Bapak mau lakukan ini akan membuat anak lebih tertib. Nah, setelah nanti Bapak laksanakan, nanti Bapak kasih tahu saya gimana tindak lanjutnya atau respon anak-anak itu seperti apa agar benar-benar rencana Bapak itu terlaksana dengan baik. Itu ya Pak ya. Ya nanti kalau sudah ada tindak lanjut nanti akan saya kabari Ibu. Ya, Dan baik. terima kasih Bu ya Sama-sama atas Pak. waktunya Ya, ya, sama-sama. dengan saya bisa coaching sama Ibu. Jadi Ya. saya merasa oh ya ternyata banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya. Ya. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih Bu ya. Maaf Waalaikumsalam. atas mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, coaching yang tadi sudah bisa lakukan dengan Pak Rohimin sudah berjalan dengan sangat baik. Nah, Ibu Nisa sudah melakukan proses coaching dengan Alur Tirta ya, sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, ini sampai coach tersebut menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya. Baik Ibu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses sesuai dengan Alur Tirta dan saya juga sudah menanyakan tujuannya sebelum percakapan saya lakukan bersama Pak Rohimin tadi. Juga saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan Pak Rohimin nanti dan juga meminta coach untuk bertanggung jawab tentang hal yang akan Pak Rohimin lakukan seperti itu Bu. Selamat ya Bu Nisa, semoga kedepannya Bu Nisa lebih baik dan bisa berbagi pengalaman lagi kepada saya. Amin, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin dibicarakan Bu Nisa? Saya rasa cukup Ibu. Oke, kalau cukup, silakan Bu Nisa lanjutkan aktivitas. Baik, terima kasih Ketemu lagi Bu Nisa. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rohimin. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Sehat? Sehat Bu. Iya, kemarin Bapak sudah beri janji ya sama saya, katanya mau melakukan coaching kepada Ibu Umi, betul Betul, Bu. atau tidak?
betul Bu. Ya, nanti saya akan mengamati proses coaching Bapak terhadap Bu Umi. Betul Bu. Nanti saya berencana Bu, proses coachingnya nanti mungkin besok Bu, sekitar jam 10-an Bu. Jam 10. Nanti Bapak sudah tahu alur melakukan coaching itu ada beberapa alur, seperti alur Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, serta aksi nyata. Iya Bu, Betul, sudah tahu. Sudah Bu. Jadi nanti ketika Bapak melakukan coaching kepada Bu Umi, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Ketika nanti proses coaching saya dengan Bu Umi, saya ingin mengembangkan kompetensi saya, yaitu tentang kehadiran penuh Bu, kemudian tentang mendengarkan secara aktif, kemudian terakhir Bu, saya ingin membuat pertanyaan yang berbobot gitu terhadap Bu Umi. Ya, betul sekali, baik banget ya, baik sekali rencananya Bapak. Kalau sudah dilakukan proses coaching kepada Bu Umi, nanti bilang kepada saya lagi, kembali kepada saya, nanti saya akan mengamati kembali proses Bapak terhadap proses coaching Bapak, coaching Bapak ya, yaitu Bu Umi, dan juga proses Bapak proses coaching Bapak itu nanti sesuai atau tidak sesuai dengan alur. Iya Bu, terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak Lemit, silakan. Iya, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum Pak Lemit. Iya Bu, ada apa ya? Oh iya, saya lupa. Ya, seperti yang kemarin Ibu itu ya WA ke saya. Iya Pak, saya minta waktu Bapak. Kira-kira Bapak hari ini udah siap? Siap. Menyelesaikan Ya, Masya Allah Bu. Kita bisa nanti sharing-sharing ya Bu ya. Ya, ada silakan. Oh begini Pak, saya ingin menceritakan terkait tentang rekan sekolah saya Pak. Di sana itu di sekolah saya banyak sekali guru-guru yang menggunakan metode pembelajaran masih seperti zaman dulu Pak. Pembelajaran itu masih menggunakan ceramah karena di sekolah saya itu banyak sekali guru-guru senior Pak. Terus Ibu itu melihat permasalahan itu seperti apa gitu Bu? Iya, karena di sekolah saya itu kan banyak sekali guru-guru senior, jadi mereka itu lebih banyak menggunakan metode ceramah Pak, dan lebih berpusat kepada guru gitu. Saya ingin sekali adanya perubahan di sekolah saya terkait tentang media pembelajaran yang dilakukan oleh rekan guru. Berarti Ibu ingin itu ya, ingin ada perubahan ya, baru ya terhadap mereka itu mengajar. Dan permasalahannya itu ya Bu ya, karena mungkin karena guru-gurunya sudah lanjut usia ya, senior ya, jadi di IT-nya kurang apa namanya, kalau bahasa sekarang itu gaptek ya Bu ya, gaptek teknologi ya. Kemudian rencana aksi Ibu itu bagaimana agar rekan sejawat Ibu bisa mahir dalam menggunakan, paling tidak tahulah menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Rencananya ya Pak ya, mungkin saya bisa melakukan kegiatan mentoring Pak, atau pelatihan itu dengan mengajak atau mencari rekan guru yang bisa, yang mahir dalam menggunakan IT dan juga melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif Pak. Tadi Ibu bilang ingin mengadakan kayak misalnya pelatihan atau workshop itu ya Bu ya, tentang teknologi. Kira-kira Ibu sudah ada yang mengajarkannya enggak? Sudah tahu itu siapa nih yang akan yang nanti akan membimbing rekan Ibu itu? Iya Pak, nanti saya akan mengajak rekan guru saya yang mahir dalam IT untuk melakukan kegiatan mentoring atau pelatihan kepada guru-guru yang ada di sekolah saya Pak, gitu. Ada nggak Ibu ini harapan atau ingin dari rencana gitu dari guru-guru di luar daripada guru-guru yang di sekolah Ibu untuk menjadi mentor gitu kan, atau
pembicara gitu. Oh iya, untuk narasumber berarti ya Betul, Pak ya. hmm. Berarti saya bisa mencari narasumber dari sekolah lain untuk menjadi pembimbing dalam kegiatan pelatihan yang akan saya lakukan untuk guru-guru saya berarti Pak. Terus kira-kira kapan gitu tindakan itu ingin Ibu lakukan gitu? Oh, secepatnya Pak, setelah kegiatan semester Pak. Setelah Karena semester. sudah semester, jadi saya ingin melakukan mentoring pada saat kegiatan setelah semester kali ini. Berarti Ibu ingin melakukan tindak lanjut ya, rencana Iya, aksi Ibu Pak. nanti setelah semester ini ya, setelah akhir semester. Kemudian Ibu sudah mensosialisasikan ke teman-teman Ibu rencana Ibu, misalnya kayak saya ini punya rencana kayak gini nih nanti begitu. Iya Pak, saya sudah konfirmasi ya. Nanti saya konfirmasi dengan kepala sekolah ya Pak ya. Konfirmasi dulu biar nanti tahu. Dari pembicaraan kita yang tadi itu Bu ya, proses coaching tersebut, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching kita? Saya sedikit ada gambaran Pak tentang bagaimana saya akan melakukan perubahan di sekolah saya. Iya, Bu. Tentang cara menyampaikan pembelajaran yang lebih bervariatif dan lebih berpusat kepada peserta didik Pak, yang tadinya awalnya itu hanya berpusat pada guru. Iya Bu, oke ya. Terima kasih Iya, Pak. ya sama-sama Bu ya. Ada lagi Bu yang perlu Sudah dibincang? Pak, terima kasih Iya. untuk waktunya. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Salam. Pak Mimin sudah selesai melakukan coachingnya? Alhamdulillah Bu sudah selesai. Ya, alhamdulillah tadi juga saya sudah mengamati Bapak sama Bu Umi ya melakukan coachingnya berjalan dengan lancar. Terus Bapak juga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga coaching Bapak itu berjalan sesuai dengan alur tirta yang tadi saya pernah jelaskan ya. Dan juga alhamdulillah ya, selain itu juga Bapak sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Pak ya. Ya, Bu, Semoga kedepannya Bapak lebih baik lagi. Amin, Ya, amin, semoga makasih, Bu. juga Bapak bisa melakukan coaching berikutnya dengan teman-teman lain Ya, dan juga insya Allah, kita sama. saling berbagi pengalaman ya Pak ya. betul. Terima kasih ya Pak. Iya, Bu, sama-sama. Ada lagi yang bisa Bapak yang bisa saya bantu? Iya Bu, mungkin hanya itu saja Bu, dan saya juga ucapkan terima kasih Sama-sama. sudah mengobservasi saya. Terima kasih. Ya. Sama Ya. Bapak. Baik, Ya. kalau sudah selesai cukup sampai sini saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.